Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusa Putra di channel YouTube Santri Buya Official. Baik teman-teman semua, kali ini pada episode kali ini saya didampingi oleh dua orang yang santri Bustan Yakin, Pondok Pesantren Bustan Yakin. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh dua orang narasumber yang sangat cantik, luar biasa sekali. Mungkin untuk awal mungkin kita tahap perkenalan. Silakan kepada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Najira Anaperta dan teman di sebelah kiri saya. Saya bernama Helvia Desiana Putri. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber yang telah memperkenalkan diri. Baik, untuk lebih akrabnya biasanya manggil Ukti kah atau Ukti? Biasanya kalau di pondok manggil Ukti apa manggil dengan sebutan nama? Terkadang ada manggil Ukti, ada yang sebut nama. Terserah. Baik, oke. Lebih baik panggilan nama aja ya. Panggilan nama. Baik, untuk langkah pertama sekali mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masalah fashion seorang muslimah yang baik. Menurut Najira Anaperta, bagaimanakah fashion seorang muslimah yang baik itu bagaimana? Menurut saya, fashion seorang wanita muslimah yang baik itu yang pertama yaitunya menutup aurat. Jelas, tentu menutup aurat jelas. Ya, bagaimana cara menutup aurat yang benar itu yang pertama, seluruh tubuh wanita itu termasuk aurat, kecuali yaitunya wajah dan ujung jarinya kan, itu kita kecuali. Oh, baik. Atau ada dalil yang menjelaskan tentang perintah kepada seorang muslimah untuk menutup aurat gitu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasayuari sawatikum warisha. Yang mana artinya di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Bani Adam untuk apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah pakaian yang mana tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian tersebut untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan bagi anak Adam itu. Berarti memang kalau menutup aurat itu perintah langsung daripada Allah kepada kaum muslimah untuk menutup aurat gitu. Oke, baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan bukan hanya kepada kaum muslimah saja, bahkan istri nabi-nabi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya gitu. Oke, baik. Mungkin seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, orang lebih cenderung memakai pakaian yang serba kekurangan bahan. Bagaimana tanggapan mungkin Helvia tentang hal itu? Melihat seorang yang muslimah yang seharusnya menjadi patokan kepada Fatimah Az-Zahra, namun sekarang di zaman sekarang banyak orang yang berpakaian mungkin serba kekurangan lah, minim. Baik, kalau disebut kekurangan bahan, kalau mengikut tren zaman sekarang mungkin bukan kekurangan bahan, tapi memang zaman modern sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, jadi wanita muslimah itu harus menutup seluruh auratnya kecuali tangan dan telapak tangan dan wajah. Jadi itu sebenarnya tidak kekurangan bahan, tapi memang wanita sekarang tuh lebih mengikut kepada tren-tren zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, mungkin jikalau dulu itu kita dijajah dengan senjata, dijajah dengan alat-alat yang berbentuk mematikan lah. Namun sekarang bisa kita lihat dunia barat yang cenderung memberikan kepada kita semua contoh-contoh yang kurang baik lah, sehingga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dari segi pakaian. Sekarang orang-orang barat itu
tidak lagi menjajah dengan pistol, tidak lagi menjajah dengan kekerasan, melainkan dia menjajah dengan pakaian, dengan menunjukkan pakaian-pakaian yang bagaimana tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Atau adakah etika seorang muslimah itu ketika berpakaian? Etika muslimah seorang berpakaian itu bagaimana seharusnya gitu? Jadi menurut saya, etika seorang muslimah untuk lebih hati-hati, lebih memilih dalam pakaian gitu. Nah, caranya yang pertama, memilih pakaian agak yang lebih longgar dan dasarnya tebal, bukan transparan. Menggunakan pakaian yang longgar itu merupakan salah satu upaya juga untuk cara kita untuk menjaga aurat gitu. Menutup aurat itu bukan hanya saja dengan menutup seluruh tubuh, tapi kalau seandainya masih terlihat lekuk-lekuk tubuh kita, itu sama saja belum menutupi aurat. Seperti kata Rasulullah SAW juga mengatakan ada di akhir zaman nanti orang berpakaian namun seakan-akan dia telanjang gitu kan. Memang dia berpakaian namun masih membentuk kepada lekuk tubuh gitu. Mungkin ada yang lain mungkin. Ya mungkin karena itu seharusnya kita untuk lebih dianjurkan memakai pakaian yang lebih longgar supaya tidak membentuk tubuh kita gitu. Selanjutnya ketika etika kita memakai, tentu perempuan itu lebih diidentik dengan kalau yang muslimah tentu pakai jilbab. Lalu bagaimana tanggapan Helvia tentang jilbab yang zaman sekarang yang berbagai macam bentuk? Seharusnya selalu kita yang muslimah, jilbab yang seperti apakah yang lebih bagus gitu? Kalau sebagai wanita muslimah, jilbab yang seharusnya bagus itu yaitu dengan namanya menutup aurat ya, berarti memakai jilbab itu seharusnya di bawah dada. Di bawah dada kan supaya tertutup dada, itulah istilah memakai jilbab wanita muslimah. Dan kalau dapat dalam supaya lekuk-lekuk badan yang kita pakai jilbab yang dalam tadi supaya tidak terlihat dari masyarakat. Oke, bagaimana tanggapan terkadang kita lihat ada seorang muslimah perempuan yang memakai jilbab namun hanya sekedar menutupi rambut. Tahu jilbab yang kayak dipakai namun diikat ke leher gitu, seakan-akan mau bunuh diri gitu. Pernah lihat nggak? Ya, pernah. Jadi seakan-akan dia nutup rambut namun seakan-akan dia mengoper dadanya gitu. Bagaimana tanggapan dia tentang hal itu? Mungkin tanggapan saya tentang pakaian tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang mana artinya di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Nabi Adam untuk menjulurkan jilbabnya lebih panjang sampai ke dada. Pakaian panjang dan jilbab yang menjuntai sampai ke dada itu termasuk salah satu pakaian yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Jadi seharusnya kalau kita memakai, memang kita kalau yang menjadi paduan itu adalah Fatimah Al-Zahra sebagai putri daripada Rasulullah SAW, hendaklah kita memakai hal-hal yang seharusnya dapat melindungi diri kita daripada fitnah-fitnah gitu kan. Oke, baik. Mungkin ada lagi etika seharusnya yang kita pakai gitu, atau pakaian yang seharusnya kita pakai selaku wanita muslimah. Salah satunya kan telah saya sebutkan tadi, yang selanjutnya yaitu seharusnya kita menjauhi pakaian yang syurah. Pakaian yang syurah itu adalah pakaian yang terlalu menarik perhatian banyak orang. Contohnya dari segi kemewahannya, seperti pakaian yang tidak layak dipakai. Intinya itu pakaian yang tidak menyesuaikan dengan suasana dan tempat gitu. Mungkin ada lagi tambahan dari Helvia mungkin tambahan dari saya itu etikanya itu menghindari pakaian yang menyerupai laki-laki. Jadi, contoh pakaian yang menyerupai laki-laki, misalnya perempuan yang memakai celana yang ketat atau pakai baju yang model laki-laki. Bahkan sebaliknya, yang laki-laki pun tidak dibolehkan bahkan memakai yang menirukan pakaian daripada perempuan gitu, pakai anting dan lain sebagainya gitu. Yang pertama tadi seperti memakai pakaian yang longgar,
dan jangan memakai pakaian meniru pakaian kepada yang laki-laki. Yang jelas semua pakaian itu harus menutup kepada aurat kepada seorang perempuan tersebut. Mungkin ada tambahan yang lain mungkin? Tambahan yang lain mungkin adab atau yang lebih baik untuk pakaian seorang muslimah lagi. Selanjutnya yaitu etikanya, yaitu pas waktu ketika kita keluar rumah atau keluar dari asrama. Kalau kita di pondok pesantren ya, biasanya kalau keluar asrama tuh pasti pakai wangi-wangian, parfum. Sedangkan wanita yang tidak pakai wangi-wangian saja sudah banyak ditimbulkan dengan fitnah, apalagi dengan wangi-wangian. Apalagi wangi yang terlalu mencolok, sehingga menimbulkan hasrat kepada lawan jenisnya mungkin. Ya. Jadi hendaklah kalau wanita muslimah pakai pakaian yang sederhana, pakai pakaian yang mungkin tidak mencolok, yang tidak menjadi perhatian daripada orang lain, memakai pakaian yang longgar agar tidak ketika datang tiupan angin mungkin akan terbentuk kepada tubuh seorang perempuan tersebut. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin di rumah, bagaimana tata cara memakai pakaian yang lebih baik gitu, menurut anjuran Islam nih. Masih ada nggak? Yang selanjutnya itu sebaiknya kita sebagai baik itu wanita muslimah maupun muslim maupun muslimah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang lebih sederhana gitu. Jangan seperti yang telah saya sebutkan tadi, memakai pakaian yang terlalu menarik banyak perhatian orang, warnanya terlalu cerah, seperti ya gitulah. Seharusnya kita wanita muslimah maupun seorang muslim, kita lebih dianjurkan untuk memakai pakaian yang lebih sederhana. Mungkin ajaran ini bertujuan kepada membentuk atau agar tidak mencederai lah hati-hati mungkin teman-teman para sahabat yang lain mungkin yang tidak memiliki pakaian seperti kita, agar tidak merasakan kok dia bisa gitu, hingga menimbulkan ada rasa mungkin ada rasa kasihan lah gitu. Jadi untuk jangan sampai dengan kita memakai pakaian yang cukup mewah sehingga orang lain merasa iri lah kepada kita. Mungkin hal itu yang dapat kita ambil pelajaran dari hal itu. Mungkin sedemikian pertemuan kita kali ini dengan sahabat Nadira dan Rifia Desanya Putri. Kami tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.